Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis, malam yang kedua dari Al-Muharram 1448 Hijriah, bertepatan dengan 17 Juni 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian Islam ilmiah rutin setiap Rabu malam Kamis, membaca kitab Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, pokok-pokok keimanan di dalam naungan cahaya Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Fadilat Al-Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin dan Fadilat Al-Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ruhaili dan Fadilat Al-Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Saleh As-Suhaimi hafizahumullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita masih di dalam Al-Bab Tsani, bab yang kedua, Baqiyatu Arkanil Iman, yang tersisa dari rukun iman, dan masih di dalam Al-Faslul Tsalits, Al-Imanu bir-Rusul, pasal yang ketiga, beriman kepada para Rasul alaihimus salatu wassalam. Dan pada malam ini kita membahas Al-Mabhathul Tsalits, Kaifiyatul Imani bir-Rusul, tata cara beriman kepada para Rasul alaihimus salatu wassalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Al-Mabhathul Tsalits, Kaifiyatul Imani bir-Rusuli. Al-imanu bir-rusuli huwa i'tiqadun ma akhbara Allah bihi anhum fi kitabih
وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته إجمالا وتفصيلا. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang bagaimana tata cara beriman kepada para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Penulis mengatakan beriman kepada para Rasul adalah meyakini apa yang Allah kabarkan tentang mereka dalam kitabnya dan apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik secara global maupun secara terperinci. Itu yang dimaksud dengan beriman kepada para Rasul SAW, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para Rasul SAW. Dan juga ini dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya. Dan kemudian beriman kepada para Rasul, caranya ada dua dijelaskan di sini, yaitu imanun mujmal wa imanun fassal. Beriman secara global kepada para Rasul SAW dan beriman secara rinci kepada para Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, qala al-musannif hafizahullah ta'ala, fal-iman mujmal huwa at-tasdiq al-jazim bi anna Allah ta'ala ba'atha fi kulli ummatin rasulan yad'uuhum ila ibadati Allah wahdahu la sharika lahu wal kufri bima yu'badu min dunillahi. Qala ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. سورة النحل الآية 36. وبأنهم جميعهم صادقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون. قال تعالى هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. سورة ياسين الآية 52. وقال تعالى بعد أن ذكر طائفة كبيرة من الأنبياء والرسل ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. سورة الأنعام الآية 87 إلى الآية 88. Baik, kemudian beriman secara global maksudnya adalah membenarkan yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada setiap umat seorang Rasul yang menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar manusia kufur dengan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu keyakinan atau cara beriman secara global, beriman kepada para Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu bahwa Allah mengutus para Rasul dan kita meyakini itu dengan qalbu kita tanpa ada keraguan di dalam. Kita meyakini itu dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah mengutus di setiap umat seorang Rasul. Mendakwahkan apa? Mendakwahkan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tiada sekutu bagi Allah, dan agar seluruh manusia mengkufuri Tuhan-Tuhan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga disebutkan di sini dalil oleh penulis, yaitu surah An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul
untuk mengajak, mendakwahi umatnya agar beribadah kepada Allah dan menjauhi Tuhan selain Allah atau yang disebut dengan taghut. Quran surah An-Nahl ayat 36. Begitu juga dalam surah Nisa ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rusulan mubashshirina wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul." Kami utus para rasul yang memberikan kabar gembira bahwasanya siapa yang beramal ibadah taat kepada Allah dia akan dapatkan surganya Allah, dan memberikan peringatan siapa yang bermaksiat, lalai perintah, melanggar larangan, maka diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak ada untuk manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala alasan setelah diutusnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa cara beriman kepada rasul secara mujmal adalah bahwa mengimani Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan para rasul tersebut mendakwahi umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis tadi mengatakan bahwa juga meyakini bahwa seluruh rasul itu adalah orang-orang yang jujur, baik, lurus, mulia, bertakwa, amanah, pemberi petunjuk, dan berada di atas petunjuk. Ini sifat-sifat seorang rasul yang harus kita imani, bahwasanya mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang jujur. Ya, itu paling utama dari sifat para rasul, karena mereka menyampaikan wahyu. Kalau tidak jujur berarti nanti ada yang disimpan, ada yang ditambahkan. Makanya mereka adalah jujur. Kemudian baik, orang yang baik, bukan orang yang tidak baik, bukan orang yang buruk akhlaknya, buruk akidahnya, buruk ibadahnya, buruk muamalahnya, orang yang baik. Kemudian orang yang lurus. Yang lurus di sini maksudnya adalah seorang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang mulia, bertakwa, amanah. Amanah artinya kullu haqqin lazimaka ada'u wa hifdhu. Setiap sesuatu yang wajib engkau sampaikan dan jaga. Maka para rasul alaihi wassalatu wassalam senantiasa mereka menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah kepada mereka, dan mereka jaga wahyu tersebut, tidak menambahi, tidak mengurangi. Maka mereka adalah orang-orang yang amanah dan memberi petunjuk, huda, muhtadi. Bukan hanya sekedar mendapat petunjuk, tetapi juga memberi petunjuk. Bukan hanya sekedar saleh, tetapi juga muslih. Bukan hanya sebagai orang saleh, tetapi juga memberikan kepada orang untuk menjadi orang saleh, mengajak orang menjadi orang saleh. Hudatan muhtadi, memberi petunjuk dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil yang menunjukkan akan hal itu yang dibawakan oleh penulis adalah Quran surat Yasin ayat 52. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Yang artinya inilah yang dijanjikan oleh Allah dan benarlah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Inti pendalilannya adalah pada kata benarlah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Intinya mereka yang jujur, mereka yang amanah, mereka orang yang lurus, mereka orang yang mulia, ya. Bukan orang yang tukang dusta, bukan orang yang tukang khianat. Itu para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi wajib bagi kita sebagai seorang muslim beriman kepada rasul secara global, bahwa para rasul alaihi wassalatu wassalam mereka adalah orang-orang yang jujur di dalam apa yang mereka sampaikan kepada umatnya, dan mereka amanah saat menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Mereka adalah orang-orang yang baik, mereka orang yang bertakwa, orang yang diberi petunjuk, dan orang yang memberi petunjuk. Mereka senantiasa tidak berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala.
mereka tidak mengkhianati risalahnya. Contoh misalkan juga ayat yang menunjukkan akan hal ini adalah Allah berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salam dalam surat Al-A'raf ayat 62. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku sampaikan kepada kalian wahyu-wahyu dari Rabbku dan aku memberikan nasihat kepada kalian, yaitu mengajarkan kebaikan, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak mereka ketahui. Ini surat Al-A'raf ayat 62 juga menunjukkan bahwa para rasul jujur, amanah, baik. Karena di dalam ayat ini disebutkan wa uballighukum risalati rabbi. Aku sampaikan kepada kalian risalah Allah Subhanahu wa taala, tidak dikurangi, tidak dikhianati sedikit pun. Kemudian juga ayat Al-Quran yang berbicara tentang Nabi Hud alaihi salam dalam surat Al-A'raf ayat 68. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun. Aku sampaikan kepada kalian risalah Rabbku dan aku adalah pemberi nasihat yang sangat amanah. Nabi Hud alaihi salam berkata seperti itu. Maka para rasul alaihi wassalatu wassalam mereka adalah orang yang paling jujur, orang yang paling menginginkan kebaikan untuk para umatnya, orang yang paling sempurna amanahnya. Kemudian setelah itu penulis juga mengatakan bahwa Allah Ta'ala juga berfirman tentang menyebutkan sejumlah besar para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, yaitu surat Al-An'am ayat 87 sampai 88, yang artinya, dan dari nenek moyang mereka, keturunan mereka, saudara-saudara mereka, kami telah memilih mereka dan mereka memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Lihat ini, para rasul, cara beriman kita secara global kepada para rasul bahwa kita mengimani mereka memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Tidak boleh terbesit sedikit pun di dalam qalbu kita bahwa jalan mereka adalah jalan yang menyimpang. Mereka memberikan kepada jalan yang lurus. Itulah petunjuk Allah. Dengannya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya adalah salah satu cara beriman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam, kita harus meyakini bahwa para rasul membawa kebenaran, memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Tidak boleh ada terbesit dalam kalbu kita bahwa jalannya para rasul menyimpang. Cara beriman kepada para rasul dengan secara global, mengimani bahwa mereka membawa kebenaran, membawa wahyu-wahyu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menguatkan dakwah mereka dengan keterangan-keterangan yang jelas, argumentasi-argumentasi yang menunjukkan bahwasanya mereka adalah para rasul yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga disebutkan dalam ayat yang lain, surat Al-A'raf ayat 43 yang tidak disebutkan oleh penulis. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Sungguh telah datang rasul Rabb kami dengan kebenaran. Para rasul datang dengan kebenaran. Itu salah satu yang harus ada di dalam keyakinan kita, cara beriman kepada para rasul secara global, bahwa para rasul alaihi wassalatu wassalam datang dengan kebenaran, ya, datang dengan kebenaran. Begitu juga dalam surat Al-Hadid ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nas bil qist. Yang artinya, sungguh telah kami utus para rasul kami dengan kebenaran, dengan keterangan-keterangan yang jelas, dengan wahyu-wahyu yang jelas, ya, dengan wahyu-wahyu yang sangat terang benderang, dan kami turunkan bersama mereka Alkitab sebagai penguat bagi mereka, wal mizan, dan timbangan, agar manusia berdiri dengan
adil dengan ajaran Rasul alaihi wasallam. Jadi salah satu cara beriman kita secara global kepada para Rasul alaihi wasallam, kita meyakini bahwa mereka membawa kebenaran, mereka membawa petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, qala al-musannifu hafizahullah ta'ala wa bi annahum kulluhum kanu 'ala al-haqqil mubin wal huda mustabin ja'u bil bayyinati min rabbihim ila aqwamihim. Qala ta'ala hikayatan an ahli al-jannah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Surah Al-A'raf al-ayah al-43. وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. سورة الحديد الآية 25. Baik, ini sudah saya jelaskan tadi bahwa kita meyakini secara global bahwa para nabi alaihi wassalatu wassalam mereka berada di atas kebenaran yang nyata, petunjuk yang jelas. Mereka datang kepada kaum mereka dengan membawa bukti-bukti bahwa mereka adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan surat Al-A'raf ayat 43, sungguh para rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Begitu juga surat Al-Hadid ayat 25 yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, qala al-musannifu hafizahullah ta'ala wa bi anna asla da'watihim wahidatun wa hiya ad-da'watu ila tauhidillahi wa amma syara'i'uhum famukhthalifatun. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. سورة الأنبياء الآية 25. وقال عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. سورة المائدة الآية 48. Baik. Kemudian salah satu cara beriman kepada para rasul secara global adalah penulis mengatakan di sini meyakini bahwa pokok dakwah, pokok itu artinya asal sumber dakwah mereka satu. Semua rasul sama dakwahnya, yaitu mendakwahkan kepada tauhid, mengajak manusia untuk tunduk, patuh, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi. Itulah yang disebut dengan tauhid. Ya. Jadi pokok dakwah para rasul sama, yaitu dakwah tauhid. Adapun syariat-syariat mereka disebutkan oleh penulis di sini, adapun syariat-syariat mereka berbeda-beda. Kemudian penulis membawakan ayat syariat-syariat itu maksudnya seperti tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara haji, tata cara berzakat, tata cara bersuci, tata cara bertaubat. Nah, ini berbeda-beda. Tetapi dakwahnya satu, pokok dakwahnya satu, yaitu mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penulis membawakan dalil akan hal ini. Surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada zat yang berhak diibadahi selain aku, maka sembahlah aku. Ini dalil yang menunjukkan bahwa seluruh Rasul alaihi wassalatu wassalam dakwahnya adalah tauhid. Jadi agama para Rasul alaihi wassalatu wassalam semuanya sama, mengajak kepada tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh dengan ketundukan yang mutlak disertai dengan rasa cinta yang paling agung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam surah Al-Maidah ayat 48, untuk masing-masing kalian kami telah jadikan syariat dan jalan yang terang. Nah, ini setiap umat ada syariatnya masing-masing. Maksudnya syariat itu tata cara beribadah masing-masing. Tetapi pokok dakwah satu. Tata cara beribadah masing-masing. Tata cara menyembelih, tata cara
sholat, tata cara puasa, tata cara berhari raya, tata cara haji, tata cara zakat, dan seterusnya. Ini masing-masing. Tapi pokok dakwah mereka adalah satu, yaitu berdakwah kepada tauhid. Quran surah Al-Maidah ayat 48. Jadi sekali lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa salah satu cara beriman kepada para rasul secara global, mengimani bahwa pokok dakwah para rasul adalah satu, yaitu tauhidullah. Mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Berarti juga pokok dakwah para rasul adalah mencegah kebalikan dari tauhid, yaitu syirik. Mencegah kebalikan dari tauhid, yaitu syirik. Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dakwah para rasul satu, meskipun berbeda-beda syariatnya, berbeda-beda hukumnya, sesuai dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala buat di dalam setiap syariat untuk para rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah berfirman akan hal ini juga surat Asy-Syura ayat 13 yang tidak disebutkan oleh penulis. Allah berfirman, "Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi." Allah telah mensyariatkan bagi kalian agama, ajaran apa yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh, dan juga yang kami telah wasiatkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Musa, Isa, ulul azmi dari para rasul. Apa wasiatnya? Apa agamanya? An aqimud din, tegakkanlah agama. Tegakkanlah agama maksudnya beribadah kepada Allah dengan lurus, wala tatafarraqu, dan janganlah beragama yang berpecah belah. Janganlah mengerjakan ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau dari hadis apa? Yang menunjukkan bahwa cara beriman kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam adalah secara global adalah mengajak manusia kepada tauhid, mencegah manusia dari kesyirikan. Dari hadis Rasul riwayat Bukhari Muslim, al-anbiya ikhwatun li'allat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Yang artinya para nabi itu adalah ikhwah li'allat, saudara sebapak. Itu bapaknya siapa? Nabi Adam. Beda-beda ibunya, berbeda-beda ibunya, tetapi ajarannya satu, yaitu tauhid. Ini menunjukkan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna dari hadis tadi adalah bahwa pokok agama para rasul satu, yaitu tauhidullah, meskipun syariatnya berbeda-beda. Meskipun syariatnya berbeda-beda. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, قال المصنف حفظه الله تعالى: وبأنهم قد بلغوا جميع ما أرسلوا به البلاغ المبين، فقامت بذلك الحجة على الخلق. قال تعالى: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. سورة الجن الآية 28. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. سورة النساء الآية 65 بعد 100. Baik. Kemudian yang selanjutnya, tata cara beriman kepada para rasul secara global adalah, penulis mengatakan di sini, wajib pula diyakini bahwa para rasul alaihi wassalatu wassalam telah menyampaikan seluruh wahyu yang dengannya mereka diutus dengan penyampaian yang jelas. Ini salah satu cara beriman kepada para rasul secara global, bahwa mereka menyampaikan seluruh wahyu yang mereka terima dari Allah dengan penyampaian
yang bukan hanya sekedar menyampaikan, tetapi penyampaian yang jelas. Penyampaian yang jelas. Nah, kalau sudah begitu, maka tegaklah hujjah atas makhluk. Apa maksudnya tegaklah hujjah? Nanti di hari kiamat, makhluk tidak punya alasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak punya alasan lagi untuk mengelak. Oh, saya nggak tahu. Kenapa? Karena sudah diutus para rasul. Dan para rasul sudah menyampaikan wahyu dengan sempurna, dengan penyampaian yang jelas. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian penulis membawakan surat Al-Jin ayat 28 yang artinya agar Allah mengetahui bahwa para rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah-risalah Rabb mereka, dan Allah meliputi apa yang ada pada mereka serta menghitung segala sesuatu satu persatu. Ya, artinya gini, kalau seandainya ada dari para rasul alaihi wassalatu wassalam menyampaikan wahyu tetapi tidak sempurna, maka Allah tahu dan Allah akan peringatkan. Allah tahu dan Allah Subhanahu wa taala akan peringatkan. Kemudian juga dalam surat An-Nisa ayat 165 yang artinya para rasul itu sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah diutusnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi termasuk kesempurnaan beriman kepada para rasul secara global adalah kita meyakini bahwa mereka sudah menyampaikan apa saja yang Allah perintahkan untuk disampaikan, dan mereka tidak menyembunyikan sedikit pun dari wahyu-wahyu yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang sangat amanah di atas muka bumi ini. Ya, di atas muka bumi ini. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, kalau seandainya para rasul alaihi wassalatu wassalam belum menyampaikan penyampaian yang jelas, maka berarti belum tegak hujjah di atas makhluk. Belum tegak hujjah atas makhluk. Ya, ini menunjukkan bahwasanya mereka sudah menyampaikan wahyu secara lengkap. Nah, qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa yajibu al-iman bi anna ar-rusula basharun makhluqun ليس لهم من خصائص الربوبية شيء وإنما هم عباد أكرمهم الله بالرسالة. قال تعالى قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. سورة إبراهيم الآية 11. وقال تعالى عن نوح ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. سورة هود الآية 31. وقال عز وجل آمرا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. سورة الأنعام الآية 50. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan termasuk tata cara beriman kepada para rasul secara global adalah yaitu bahwa mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rasul tidak memiliki sedikit pun dari kekhususan rububiyah. Apa itu maksudnya kekhususan rububiyah? Yaitu penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Karena kekhususan rububiyah hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanyalah hamba-hamba Allah yang Allah muliakan dengan risalah. Mereka makhluk. Mereka ibadullah, hamba-hamba Allah. Bedanya mereka dimuliakan oleh Allah dengan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan dalil akan hal ini, bahwasanya mereka adalah manusia, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki sama sekali kekhususan kekuasaan, kekhususan penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Karena kekhususan itu hanya milik siapa? Allah.
Allah berfirman dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbul Alamin hanya Allah subhanahu. Khaliqu kulli syai'. Allah subhanahu wa ta'ala maha pencipta segala sesuatu. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah, siapa yang mencipta, yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Qulillah. Katakanlah bahwa ia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para Rasul alaihi wassalatu wassalam tidak memiliki kekhususan rububiyah sama sekali. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kemudian penulis membawakan surat Al-Jin ayat 28 yang artinya agar surat Ibrahim maksud saya. Surat Ibrahim ayat 11. Para Rasul alaihi wassalatu wassalam berkata, kami tidak lain hanyalah manusia biasa. Ini jelas sekali. Innahnu illa bashar. Kami tidak lain hanyalah manusia seperti kalian, mithlukum. Walakinna Allah yamunnu ala man yasha min ibadi. Tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang dikehendakinya, ya, dari hamba-hambanya. Nah, begitu juga dalam surat Hud ayat 31. Allah berfirman tentang Nabi Nuh alaihissalam bahwa aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa di sisiku ada perbendaharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, aku tidak memiliki seperti yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak mengatakan bahwa aku adalah malaikat. Malaikat saja tidak, apalagi Tuhan. Ya. Kemudian juga dalam surat Al-An'am ayat 50, yang artinya Allah Azza wa Jalla juga memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar berkata kepada kaumnya, qul, katakanlah, innama ana bashar in qul la aqul lakum indi khazainullah. Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa di sisiku ada harta-harta yang dimiliki oleh Allah. Wala a'lamul ghaib, dan aku tidak mengetahui hal gaib. Ya, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak mengetahui hal gaib, apalagi manusia-manusia yang derajatnya jauh di bawah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku adalah malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Nah, jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah salah satu cara beriman kepada para Rasul alaihi wasallam, bahwa mereka adalah manusia, makhluk. Mereka tidak memiliki sesuatu apapun dari kekhususan rububiyah. Wajib bagi kita untuk mengimani bahwa para Rasul alaihi wasallam adalah manusia, makhluk. Mereka makan, mereka minum, mereka sakit, mereka mati. Mereka tidak memiliki untuk diri mereka atau untuk selain mereka manfaat. Tidak bisa memberikan manfaat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat. Tidak bisa menjaga mudarat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga mudarat, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara membantah orang-orang yang berlebih-lebihan terhadap para nabi dan para rasul alaihi wassalam, yang mana mereka meyakini bahwa para nabi dan para rasul alaihi wassalam memiliki kekhususan rububiyah, atau bahkan memiliki berhak untuk diibadahi. Seperti misalkan mereka berdoa kepada selain Allah. Mereka meyakini bahwasanya para rasul alaihi wassalam mengetahui akan hal gaib. Mereka meyakini bahwa ada rasul dan turunannya yang menguasai kutub. Nah, disebut wali kutub. Ya, kutub selatan, kutub utara, bahwa benua Kalimantan ini dikuasai oleh wali kutub bulan. Bohong besar, pendusta. Ya. Bohong besar, pendusta itu. Mendustakan Al-Quran, mendustakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mencipta, mengatur, berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang, sebagian dari orang-orang musyrik Quraisy saja meyakini bahwa yang mencipta, mengatur hanya Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'alta man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah. Surat Luqman ayat 25. Jika engkau bertanya kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy, siapa yang mencipta langit dan bumi?
sungguh mereka akan benar-benar menyatakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada wali yang menguasai kutub selatan, kutub utara, enggak ada. Tidak ada seorang manusia yang berkuasa seperti kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada juga seorang manusia yang dikuasakan oleh Allah untuk menguasai kutub selatan, kutub utara. Karena mereka nanti menyatakan bahwasanya itu adalah kuasanya Allah, sekehendak Allah, Allah menguasakan kepada manusia. Maka kalau begitu cara pemikirannya, kalau kita begitu cara pemikirannya berarti Allah pun berkuasa, Fir'aun beriman. Tapi Allah kan nggak menjadikan seperti itu. Allah pun berkuasa, iblis beriman. Tetapi kan Allah tidak menjadikan seperti itu. Allah tidak menjadikan para wali-wali menguasai seperti menguasainya Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada nih. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
Baik. Nah, tafadhol. قال المصنف حفظه الله تعالى: ومما يجب اعتقاده أيضا في حق الرسل أنهم منصورون مؤيدون من الله، وأن العاقبة لهم ولأتباعهم. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. سورة غافر الآية 51. كما يجب اعتقاد تفاضل الرسل على ما أخبر عز وجل في قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. سورة البقرة الآية 53 بعد 200. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada cara beriman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam secara global adalah yaitu wajib mengimani bahwa para rasul alaihi wassalatu wassalam mereka orang-orang yang ditolong oleh Allah, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya akhir dari kesudahan perkara mereka adalah para rasul akan diberikan kemenangan. Para pengikut rasul juga akan diberikan kemenangan. Itu akhir dari kesudahan dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam yang harus kita imani. Kemudian penulis membawakan dalil-dalil di antara surat Ghafir ayat 51 yang artinya sesungguhnya kami pasti menolong para rasul dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan pada hari berdirinya para saksi itu di hari kiamat akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu kewajiban kita mengimani tentang para rasul alaihi wassalatu wassalam, bahwa Allah akan menolong mereka dan bahwasanya kesudahan ataupun sesuatu yang merupakan akhir mereka adalah mendapatkan kemenangan, kemudian kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 128, wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan sungguh akhir dari kesudahan sesuatu adalah untuk orang yang beriman. Artinya kemenangan hanya untuk orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala menolong para rasul dengan menampakkan dakwah para rasul, kemudian dengan menghancurkan musuh-musuh para rasul, kemudian dengan mengangkat derajat para rasul, kemudian dengan menampakkan kebenaran yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, itu ya, salah satu cara beriman kita kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian selanjutnya cara beriman kita secara global kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah meyakini bahwa mereka itu bertingkat-tingkat. Artinya keutamaan mereka tidak satu derajat. Mereka bertingkat-tingkat. Ada yang ulul azmi dari para rasul, ada yang nabi. Ya. Jadi bertingkat-tingkat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 253 yang artinya para rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah ajak bicara secara langsung. Nah, maksudnya apa? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengimani seluruh rasul alaihi wasallam. Kita tidak boleh membedakan salah seorang pun dari mereka di dalam pokok keimanan. Akan tetapi kita mengimani juga bahwa Allah meninggikan derajat sebagian dari mereka di atas sebagian yang lain. Ya, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 253 tadi. Dan yang paling utama dari para rasul adalah ulul azmi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, Nuh, Musa, Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 35, fasbir kama sabara ulul azmi. Bersabarlah sebagaimana para ulul azmi bersabar. Adapun
yang paling utama dari para rasul alaihi wassalatu wassalam secara mutlak adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling utama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Aku adalah pemimpin anak keturunan Adam dan tidak ada kesombongan di dalamnya. Karena memang seperti itu. Nah, maka di sini kemudian fayajibul imanu bi kulli hadza wa bi kulli ma jaa fil kitab wa sunnah an rusuli ala wajhil umum imanan mujmalan. Maka wajib bagi kita mengimani semua ini dan seluruh berita yang datang dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tentang para rasul secara umum, baik keimanan secara global ataupun nanti keimanan secara rinci. Nah, itulah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tata cara beriman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam secara global. Ya, secara global. Ada beberapa poin tadi, kalau boleh kita ringkas. Yang pertama, mengimani bahwasanya Allah telah mengutus para rasul di setiap umat dan para rasul mendakwahkan kepada dakwah yang satu, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengimani bahwa para rasul adalah orang-orang yang jujur, amanah, yang baik, bertakwa. Kemudian yang ketiga, mengimani bahwasanya para rasul alaihi wassalatu wassalam di atas kebenaran, di atas wahyu. Ya, kemudian yang keempat, mengimani bahwasanya dakwahnya para rasul, pokok dakwahnya adalah satu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mencegah dari perbuatan kesyirikan. Yang kelima adalah bahwa para rasul alaihi wassalatu wassalam sudah menyampaikan wahyu seluruh. Tidak ada yang mereka sembunyikan. Kemudian yang keenam, mengimani bahwa para rasul alaihi wasallam adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Mereka tidak memiliki kekhususan rububiyah sama sekali. Mereka tidak memiliki hal gaib, mengetahui akan hal gaib. Yang ketujuh, meyakini bahwa para rasul ditolong oleh Allah dan segala macam kesudahan akhir yang baik hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian yang kedelapan, mengimani bahwa di antara para rasul berbeda-beda tingkatannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin nambahkan beberapa poin, yaitu salah satu cara beriman kepada para rasul secara global adalah membela mereka, mencintai para rasul seluruhnya, ya, dan tidak boleh membenci mereka, memusuhi mereka. Tidak boleh membenci mereka dan memusuhi mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 56, "Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Barang siapa yang menolong Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman, maka sesungguhnya kelompok Allah mereka lah orang yang menang. Ini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk membela Allah, membela para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian juga di dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 98, "Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril fa innallaha wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin." Siapa yang musuh bagi Allah, para malaikatnya, para rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh untuk orang-orang yang kafir. Ini ayat menunjukkan bahwasanya barang siapa yang memusuhi seorang rasul, berarti dia memusuhi seluruh rasul. Sebagaimana barang siapa yang beriman kepada seorang rasul, maka wajib baginya mengimani seluruh rasul. Barang siapa yang kufur dengan seorang rasul, maka melazimkan dia kufur dengan seluruh rasul.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tambahannya cara beriman kepada para rasul secara global diantaranya adalah membela, mencintai para rasul alaihi wassalatu wassalam, tidak membenci, tidak memusuhi para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari hal yang berkaitan dengan cara beriman kepada para rasul secara global adalah yaitu meletakkan mereka di kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan mereka pada kedudukan tersebut. Tidak ghulu, berlebih-lebihan dalam memuji, mengagungkan, memuliakan, tidak jafa, meremehkan. Tidak jafa, tidak meremehkan. Coba perhatikan kaum yang terlalu berlebih-lebihan, ghulu. Kaum Nasrani. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian ghulu di dalam agama kalian. Maksudnya salah satu ghulu di dalam agama adalah mereka menjadikan Nabi Isa alaihi salam sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam." Jangan kalian memuji aku terlalu berlebihan sebagaimana kaum Nasrani memuji-muji Nabi Isa putra Maryam terlalu berlebihan. Fa innama ana 'abdun, sesungguhnya aku hanyalah hamba. Faqulu 'abdullahi wa rasulih, maka ucapkanlah untukku engkau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Tidak boleh berlebih-lebihan mengagungkan para Rasul alaihi wassalatu wassalam sehingga menjadikan mereka sejajar dengan Allah atau menjadikan mereka anak Allah, anak Tuhan. Lihat berkata Ibnu Battal di dalam kitab Syarah Sahih Bukhari tentang hadis yang saya bacakan tadi. Ai la tasifuni bima laysa li min as-sifat taltamisuna bidzalika madhi. Maksudnya adalah wahai kaumku, Nabi Muhammad SAW, wahai kaumku, janganlah kalian mensifati aku dengan sifat-sifat yang aku tidak memilikinya agar aku memujinya, jangan. Kama wasafatin nasara Isa lima lam yakun fihi, sebagaimana kaum Nasrani mensifati Nabi Isa dengan sifat yang mereka tidak memiliki, yang Nabi Isa tidak memilikinya. Fa nasabuhu ila annahu ibnullah, yang mana kaum Nasrani menisbatkan bahwasanya Nabi Isa adalah anak putra Allah Subhanahu wa taala. Fa kafaru bidzalika wa dhallu, mereka akhirnya kufur dengan hal itu dan sesat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk fikih. Barang siapa yang mengangkat seseorang di atas derajatnya, di atas yang sepantasnya, maka dia berarti berlebih-lebihan dan berbuat dosa. Berarti berlebih-lebihan dan berbuat dosa. Nah, itu tambahan selanjutnya yang lain. Baik. Itu kira-kira yang bisa disampaikan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kajian kita, yaitu pembahasan yang ketiga, tata cara beriman kepada para rasul, dan kita sudah membahas cara beriman kepada para rasul secara mujmal. Insyaallah mujmal artinya global. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, sekarang kita masuk kepada pertanyaan yang disampaikan. Pertanyaan pertama, atau ada yang bertanya langsung sini? Karena antum hadir, antum aula bis soal. Pertanyaan pertama, itu ketika seorang nabi meninggal dunia, yang meninggal dunia itu mungkin dibunuh ataupun ketika nabi sajadah dan seterusnya, apakah berarti syariatnya ada yang belum sempurna gitu, Ustaz? Kemudian yang kedua, seperti Nabi Isa yang diangkat. Gimana pertanyaan pertama? Ketika seorang nabi itu meninggal dibunuh umatnya, yang artinya meninggalnya
berarti syariatnya ada yang belum sempurna atau tugasnya memang ya seperti itu gitu Ustaz. Ya. Kemudian yang kedua seperti Nabi Isa yang diangkat, ini kan kemudian nanti kembali lagi ke dunia. Apakah berarti memang tugas Nabi Isa itu sampai dengan nanti ketika Nabi Isa itu intinya belum selesai dan nanti dilanjutkan lagi setelah Nabi Isa turun kembali ke dunia. Baik. Bismillah, alhamdulillah. Untuk pertanyaan pertama adalah ada hadis yang berkaitan dengan itu, yaitu Inna Bani Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel dipimpin oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Idza mata nabiyyun khalafahu nabi. Kalau seandainya ada nabi yang meninggal, maka diganti oleh nabi yang lain. Maka ini hadis bisa menjawab pertanyaan tadi. Kalau seandainya dikatakan ada nabi meninggal atau dibunuh, maka berarti apakah dia sudah menyampaikan risalahnya dengan sempurna atau nanti disempurnakan oleh nabi yang sebelumnya? Maka jawabannya adalah jika nabi, maka kita sudah mempelajari bahwa nabi itu adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya risalah yang tidak diselisih oleh umatnya. Jadi tidak ada kata sudah sempurna atau belum, kalau meninggal tidak, tetapi mereka menyampaikan risalah kepada para rasul, kepada para umatnya dengan risalah-risalah yang mereka sudah menerima, umatnya tersebut menerima. Jadi kalaupun meninggal berarti memang itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua pertanyaan adalah Nabi Isa putra Maryam alaihi wassalatu wasallam kan diangkat oleh Allah, bar rafa'ahu Allah ilaihi. Tetapi Allah mengangkat Nabi Isa putra Maryam kepadanya. Apakah Nabi Isa sudah menyampaikan risalahnya? Maka secara global kita imani tadi iya, Nabi Isa sudah menyampaikan risalahnya sejelas-jelasnya. Itulah fungsinya kita meyakini secara global bahwa seluruh nabi sudah menyampaikan risalahnya. Taib. Lalu ketika Nabi Isa turun di akhir zaman, sebagaimana dalam hadis bahwa Nabi Isa akan turun di akhir zaman di Menara Putih di negeri Syam, kemudian dengan Imam Mahdi melawan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj, maka Nabi Isa akan berhukum dan di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Jadi tidak menjadi seorang yang membawa risalah baru ataupun risalah yang sebelumnya beliau bawa kemudian beliau sempurnakan ketika beliau turun, tidak, tetapi berhukum kepada hukum umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Kalau seandainya Nabi Musa hidup, maka tidak akan ada yang mempunyai kelapangan kecuali harus mengikutiku. Nah, begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Kalau seandainya turun di akhir zaman dan beliau akan turun sebagaimana dikabarkan, maka beliau akan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Taib, bagaimanakah tata cara tasmiyah dan akikah untuk anak yang baru lahir sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW? Sebenarnya ini tasmiyah dan akikah sangat mudah sekali. Tasmiyah artinya memberi nama, kemudian akikah artinya menyembelih hewan. Kullu ghulamin muhartahanun bi'aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabihi wa yusamma. Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, disembelih hari ketujuhnya dan diberi nama. Berarti berdasarkan hadis ini disyariatkan untuk mengakikahkan anak, apalagi jika mampu. Anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Kemudian kapan menyembelihnya? Menyembelihnya adalah di hari ke-7. Misalkan dia lahir hari Ahad, berarti hari ke-7-nya adalah hari Sabtu disembelih. Kemudian dagingnya sebagaimana daging kurban, sepertiga disimpan, sepertiga dikonsumsi, sepertiga diberikan kepada orang-orang yang ingin diberikan kepada mereka daging. Nah, seperti itu. Tidak ada
acara atau ritual khusus tentang akikahan, tasmiyahan, nggak ada. Tidak ada acara khusus tentang akikahan dan tasmiyah. Orang mengundang. Nah, kemudian pembagian dagingnya bisa saja dengan dia dibagikan daging mentahnya ataupun dimasak kemudian diundang orang untuk makan. Bisa saja seperti itu. Jadi tidak ada acara khusus. Ya. Wallahu a'lam. Apakah termasuk hulu jika kita minta tasmiyahkan anak kita kepada seorang yang kita yakini sebagai ahli ilmu atau ahlu sunnah atau seorang ustaz? Tidak juga. Karena para sahabat Nabi minta kepada Nabi Muhammad SAW. Aisyah radhiyallahu anha minta nama ditasmiyahi oleh Nabi Muhammad SAW keponakan beliau, yaitu anaknya Asma. Ya, tidak mengapa. Nah, tetapi tidak harus. Kalau bapaknya ingin memberikan nama, boleh saja. Memberikan namanya haruskah dengan bahasa Arab? Tidak harus. Saya berikan nama kepada engkau wahai anakku dengan nama Ahmad, dengan nama Abdullah, Abdurrahman dan seterusnya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya berpuasa 10 hari di bulan Al-Muharram? Mohon penjelasannya. Yang ada hadisnya adalah tentang puasa Ashura. Siyamu yaum Ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablah. Berpuasa pada hari Ashura tanggal 10 bulan Muharram, aku berharap kepada Allah agar diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini termasuk hadis yang disyariatkan kita untuk berpuasa dan hadisnya sahih. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara. Wahai Rasulullah, kenapa kita berpuasa tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram? Padahal itu hari yang dimuliakan oleh Allah oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in ishtu ila qabil la asumanna tasi'. Kalau seandainya aku hidup tahun depan, aku akan berpuasa tanggal 9. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan akan ini bahwa salah satu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berpuasa tanggal 9 tahun depan adalah untuk menyelisihi kaum Yahudi dan Nasrani. Dan ini menunjukkan bahwa tertanam di dalam diri para sahabat Nabi radhiyallahu anhu untuk menyelisihi kaum Yahudi dan Nasrani, dan itu adalah tuntutan syariat. Tuntutan dan tuntunan syariat. Menyelisihi kaum Yahudi dan Nasrani. Nah, tapi Ustaz, bolehkah berpuasa hari Asyuranya saja tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram? Maka jawabnya boleh. Tetapi lebih afdal dengan tanggal 9. Baik. Ada sebagian ulama mengatakan berpuasalah sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Hadisnya lemah. Tetapi sebagian ulama mengatakan dianjurkan. Kenapa? Karena dikhawatirkan tanggalnya keliru. Maka berpuasa sehari sebelumnya, sehari setelahnya, agar tepat, agar pas gitu. Kalaupun salah di depan, maka benar di belakang, dan seperti itu. Tetapi ini istihad para ulama. Wallahu a'lam, tidak disyariatkan harus 3 hari. Yang disyariatkan adalah tanggal 9 dan 10. Ini biasanya saya kalau ada momen-momen penting di Masjid Imam Syafi'i dulu selama masih tinggal di sini, saya biasa kalau ada momen-momen penting mengangkat tema-tema penting seperti hari Ashura, kemudian 10 hari terakhir bulan Dzulhijjah. Saya nggak tahu kalau seandainya sekarang ada yang isi atau tidak. Karena kajian-kajian seperti itu sekarang sudah saya pindah ke pesantren agar para santri tahu momen-momen penting, meskipun mereka selama 6 tahun terulang akan ada itu. Kayaknya mereka hafal. Nah, wallahu a'lam. Dan apakah berpuasa di 9 dan 10 Al-Muharram dan apabila kita berdoa akan diijabah oleh Allah? Mohon penjelasannya. Jawabannya adalah berpuasa tanggal 9 dan 10 disyariatkan sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la in ishtu ila qabil la asumanna tasi'. Kalau aku hidup tahun depan, sungguh aku akan benar-benar berpuasa tanggal 9. Kemudian juga berpuasa hari Asyura tanggal 10. Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablah.
Berpuasa pada hari Asyura, aku berharap kepada Allah diampuni dosa-dosa yang telah lalu 1 tahun. Beda dengan hari Arafah, 2 tahun. 1 tahun sebelumnya, 1 tahun setelahnya. Wallahu a'lam. Baik, kita masuk kepada pertanyaan +628513657 sekian. Sekarang kan lagi SPMB, siswa baru jalur zonasi. Nah, ini ada ponakan saya mau sekolah di tempat yang saya mengajar, namun ia terkendala tidak bisa daftar di sistem karena syarat kakaknya belum memenuhi 1 tahun penerbitan. Namun realitanya dia sudah 2 tahun tinggal di daerah tersebut, hanya saja pindah alamat kakaknya yang baru diurus. Jadi terkendala. Saya minta tolong kepada pihak sekolah untuk solusi biar anak ini bisa masuk di sekolah tersebut. Apakah saya salah dan bagaimana sikap saya sebaliknya pada pihak sekolah agar tidak terjadi suap menyuap? Mohon dijawab, jazakumullah khair. Jawabannya, kita berbicara asal hukum dulu. Pokoknya yang seperti ini asal hukumnya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Termasuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan adalah tidak menipu. Dan sepertinya yang ada di dalam pertanyaan ini atau kasus dalam pertanyaan ini tidak menipu, maka tidak mengapa untuk memberikan syafaat atau rekomendasi kepada pihak sekolah bahwasanya dia sudah tinggal 2 tahun, cuma pengurusannya saja 1 tahun. Nah, selebihnya kita harus ikut peraturan. Karena peraturan dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Karena semuanya jika teratur maka akan ada manfaat yang berlebih. Kemudian tadi ada menyinggung tentang suap menyuap. Tidak boleh melakukan suap menyuap. Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu ar-rashi wal murtashi." Allah melaknat pemberi suap dan penerima suap. Ya, baik ada motivasi atau tidak ada motivasi. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya +628518981 sekian. Sebentar lagi pembagian rapor. Saya selaku wali kelas di sekolah tersebut, saya tidak mau mengambil hadiah yang biasa diberikan anak ketika kenaikan kelas. Namun ada beberapa guru yang mengharapkan hadiah dari anak yang pernah diajarnya, dan guru tersebut mengajar di kelas yang saya pegang. Katakanlah guru 11A. Bagaimana sikap saya sebaiknya, Ustaz? Apakah boleh jika saya meminta pada anak 11A untuk memberikan sedikit hadiah, misal 1 piring kepada guru yang mengajar mereka, dan uangnya diambil dari uang kas anak? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadiah pada guru pada asalnya adalah boleh jika diberikan kepada guru karena statusnya dia seorang muslim, bukan statusnya sebagai guru. Ya, statusnya sebagai seorang muslim, bukan statusnya sebagai guru. Jadi tidak ada keterikatan antara hadiah dengan keguruannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila lana 'ala 'amal farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul." Barang siapa yang bekerja pada kami kemudian kami upah dia dengan upah yang dengan gaji yang rutin, maka apa yang dia ambil setelah itu, maka itu adalah harta rampasan perang yang dibagikan yang diambil sebelum dibagikan. Dan itu dosa besar. Rasulullah SAW pernah mengutus seseorang, kemudian setelah itu orang ini mengatakan bahwa ini adalah yang aku dapatkan dan ini adalah bagian kalian. Kata Rasulullah SAW, "Afala qa'ada fi baitihi wa yanzur ayyuhda lahu am la?" Coba dia duduk di rumahnya, apakah dia diberi hadiah atau tidak? Nah, ini lebih baik yang seperti ini dijauhi. Ya, jadi solusinya adalah atau ringkasan jawabannya adalah jangan meminta para murid mengumpulkan hadiah untuk memberikan kepada para guru.
Kemudian yang kedua, jangan menggunakan uang kas kecuali diizinkan oleh seluruh anggota kelas. Kemudian kalau ingin berterima kasih kepada para guru, doakan. Ini yang paling utama. Doakan atau berikan penghargaan resmi dari sekolah pada para guru. Nah ini Pak. Dan apabila hadiah diberikan kepada para guru sesudah mereka lulus, misalnya, ya, tidak ada yang berkaitan dengan nilai sesudah mereka lulus. Misalkan nih, hari ini hari lulus, kayak di pesantren kami namanya HIT. Kita sengaja memilih bukan haflatut takharruj, acara wisuda, karena wisuda kan untuk mahasiswa. Ya, jadi nggak pakai kata-kata wisudaan. Jadi haflah, kumpul-kumpul, al-injaz wa tafawuq. Injaz itu artinya pencapaian, tafawuq itu keunggulan. Itu namanya HIT, haflatul injaz wa tafawuq. Acara kumpul ke pencapaian dan keunggulan. Maka misalkan hari ini kejadian itu, kemudian besoknya dia kasih kepada gurunya, mereka mengasih kepada guru, ya, guru wali kelasnya kah atau apakah. Tidak ada ikatan dengan nilai yang diberikan oleh guru tersebut kepada si murid-murid. Maka ini ya tidak mengapa. Ini tidak mengapa, insyaallah ta'ala. Baik, lanjutnya plus 6287741686 sekian. Saya single mom, janda berarti. Bahasa kerennya single mom, janda. Ketika rumah mantan suami tidak ditempati dan kosong semenjak kami berpisah, liburan sekolah anak-anak ingin main dan menginap di rumahnya bersama saya ibunya tanpa ayahnya. Apakah boleh menurut syariat Islam dan pandangan sosial tetangga, anak-anak kangen mau main karena kecilnya di rumah itu? Bagaimana nasihatnya dan solusinya? Jawabannya boleh. Ya, kalau seandainya ingin rujuk juga boleh juga. Lebih baik daripada bercerai. Ya, jawabannya boleh. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kalau ada suami yang sudah bercerai, berarti si perempuan harus ada mahramnya. Ya, kalau si anak tadi laki-laki dan dia sudah baligh, maka bisa menjadi mahramnya. Tapi hati-hati jangan sampai berbuat zina. Dan saya nasihatkan agar rujuk saja. Rujuk. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu apa masalahnya ya, tapi nasihatnya secara umum rujuk saja. Nah, karena bagaimanapun kalau sudah terjadi perceraian, yang menjadi korban siapa? Anak. Apalagi perceraiannya gara-gara poligami. Ya. Gara-gara poligami. Poligami, ada sebagian orang berpoligami menghancurkan keluarga pertama. Ini tidak benar. Memilih, mohon maaf ya para ibu-ibu, memilih janda untuk menjandakan istri. Ini tidak benar. Syariat poligami yang mulia itu bukan untuk menghancurkan keluarga, akan tapi menambah sakinah mawaddah rahmah. Artinya gini, kalau satu saja semestinya dia sakinah mawaddah rahmah. Apalagi dua, apalagi tiga, apalagi empat. Lebih sakinah, lebih mawaddah, lebih rahmah. Ya. Ini pada. Kalau seandainya nambah, kemudian tambah pusing, nah itu berarti ada masalah. Kurang duitnya, kurang fisiknya, kurang sabarnya. Coba biar survei sekali-sekali. Perempuan itu kenapa kalau dipoligami tidak mau? Apakah, bukan walaupun, apakah kalau seandainya semuanya terpenuhi? Mas Dhani nih misalkan tak poligami. Mohon maaf ya istrinya Pak.
siapa Ummu. Ya, saya kenal istri beliau. Taib, kalau seandainya istri 1, 2, 3, 4 ya, dipenuhi seluruhnya, artinya sudah disuap itu sudah muntungnya muntah, sudah nafkahnya itu muntah gitu. Apakah masih cemburu atau tidak? Nah itu perlu disurvei itu. Karena sebagian yang tidak atau belum sukses berpoligaminya, mungkin ada yang kurang dari nafkahnya, baik nafkah lahir atau batin, atau juga perasaan. Perasaannya harus super kuat sabarnya. Saya ngomong seperti ini bisa kenapa? Karena sering jadi wasit. Sering jadi wasit. Dan kadang-kadang kerusakan yang terjadi karena kurang biayanya. Coba yang satu dikasih apa yang dia inginkan, kasih. Aku hendak ini, aku hendak ini, aku hendak ini. Saya punya kawan, dia poligami. Subhanallah, saya respect kepada kawan tersebut. Akhirnya dia bisa mempertahankan keluarganya. Istri pertama, wah pokoknya semua kekayaannya diambil. Sini semuanya, habis deh. Dan istri keduanya juga ikut bersabar. Nggak apa-apa, kita mulai dari nol. Habis itu Allah menguji lagi, kakinya tabrakan. Sampai sekarang pakai pen. Terakhir saya ketemu bulan yang lalu, gimana? Perang dunia aman? Aman Ustaz. Sudah selesai. Sudah berdamai dengan diri masing-masing. Nah, ini hebat bertahan. Ya, jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai bercerai. Dan saya punya banyak santri. Sebagian dari mereka nakal bukan karena mereka nakal, tapi karena frustasi, benteng terkuat mereka goyah. Benteng terkuat itu adalah orang tua. Benteng terkuat itu adalah orang tua. Jadi ketika mereka melihat bapak ibunya, abah mamanya aman-aman saja, maka mereka akan sangat happy, bahagia. Jangan sampai benteng terkuatnya mereka hancur di depan. Salah satu kasus poligami yang harus diperhatikan juga oleh para praktisi-praktisi, jangan sampai seorang anak membenci orang tuanya gara-gara orang tuanya poligami. Baik dia benci kepada bapaknya atau benci kepada ibunya. Kok bisa ya Ustaz pada ibunya? Ibunya kan dalam hal ini dalam tanda kutip seperti terzalim. Ada beberapa kasus anak-anak benci kepada ibunya. Kenapa? Karena ibunya yang dalam tanda kutip ya, bahasa saya, mbalelo dengan poligami bapaknya. Ini gara-gara si ibu semuanya jadi rusak. Biarinlah bapak poligami, kan bapak mampu, kan bapak begini. Jadi anak-anak malah durhaka kepada ibu. Kenapa sih ayah dilarang-larang? Kan ayah bisa ngasih nafkah lahir batin, apa kurangnya ayah? Dan seterusnya. Ya, hati-hati. Itu hasil wasit. Ya, pada ikhwan, jadi hal yang tersebut tidak mudah, nggak semua orang bisa masuk. Dan tidak boleh anak durhaka kepada orang tuanya gara-gara orang tuanya poligami. Orang Arab mengatakan asyai' bi syai' yudhkar. Saya menyebutkan sesuatu, ingat sesuatu. Maka saya nasihatkan juga kepada diri pribadi dan juga kepada para ustaz pendakwah dan juga para pengurus-pengurus yang sibuk di dalam dakwah, jangan lupa dengan anak buah. Anak-anak itu aset. Jangan sampai setelah kita mati
maka anak-anak menyimpang akidahnya, ibadahnya, akhlak, adabnya, muamalahnya, maka harus benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena asal pokoknya sebenarnya dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Keturunan mengikuti pokok keturunannya. Nabi Ibrahim Abul Anbiya, keturunannya para nabi, meskipun bapaknya tidak seorang yang muslim bertauhid. Tetapi asal hukumnya keturunan mengikuti pokok keturunannya. Maka jadilah orang tua yang saleh, agar anak-anak setelah kita mati benar-benar menjadi anak yang saleh, tidak menyimpang. Sebuah kesedihan apabila setelah kita meninggal anak-anak kita menyimpang dari agama yang benar, akidah yang sesuai dengan yang benar, ibadah sesuai dengan sunnah, adab dan akhlak. Apalagi kalau seandainya perempuan ya bertabarruj, ini tidak benar. Banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya @ferry_andriana_skala. Saya bekerja sebagai guru di sekolah SMP sudah bertahun-tahun. SMP tersebut melaksanakan sholat duha berjamaah yang tadinya seminggu sekali menjadi setiap hari, yang tadinya sholat saja ditambah baca Quran, ceramah dan sholawat. Ini sepertinya sudah kali yang lalu ya. Type plus 62851891 sekian tentang rumah tangga. Suami teman saya. Baik. Pernah beberapa kali bicara begini ketika marah pada istrinya. Sepertinya kalau seperti ini terus kita pisah saja. Pergilah dari sini. Kalau begini terus sepertinya bagus masing-masing aja. Sepertinya lebih baik kita hidup masing-masing saja. Dan begitulah kurang lebih Ustaz. Dan itu katanya lebih dari beberapa kali, sering. Apakah itu sudah termasuk kalimat cerai Ustaz? Sudah jatuh talak berapa? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lafaz-lafaz yang disebutkan tadi itu namanya kinayah di dalam talak. Kinayah artinya ucapan sindiran. Bisa berupa kemungkinan bercerai, bisa berupa tidak kemungkinan bercerai. Lalu bagaimana hukumnya? Hukumnya tergantung niat suami saat mengucapkannya. Kalau suami memang berniat menceraikannya, jatuh talak. Ya. Tapi kalau hanya sekedar marah, mengancam, mengeluh, maka tidak jatuh talaknya. Jadi lafaz talak itu ada yang sharih, yang jelas seperti aku talak kamu, aku ceraikan kamu, maka ini jatuh meskipun suami mengaku tidak berniat. Selama dia sadar, tidak dipaksa, maka jatuh talak. Yang kedua lafaz kinayah, lafaz yang merupakan sindiran. Pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, kita berpisah saja, lebih baik masing-masing. Maka ini masuk ke dalam hadis Rasul, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Dan saya berpesan, jangan sampai seseorang bermudah-mudah untuk melafazkan talak. Contoh misalkan, Ding, dia memanggil bininya Ding, kamu bengang aku talak. Enggak boleh ngomong. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun jidduhunna jidd wa hazluhunna jidd." 3 perkara yang sungguhan terjadi dan bercanda pun terjadi. Ar-raj'u wa an-nikah wa talaq wa raj'ah. Nikah, talak dan rujuk. Enggak boleh main-main. Enggak boleh main-main. Kemudian sedikit yang berkaitan dengan talak. Seorang muslim jika ingin mentalak wajib mentalak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ada orang, ini Ustaz sedikit-sedikit sunnah, sedikit-sedikit sampai talak ada sunnah, ada talak bidah. Ya akhi, belajar makanya. Jangan sampai mencela aja bisanya. Itu disebutkan oleh para ulama, ada talak sunnah, ada talak bid'ah. Talak sunnah adalah seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan setelah haid, suci dari haid.
dan belum digauli. Itu namanya talak sunnah. Dan talak bid'ah adalah apabila ditalak saat haid. Maka itu khilaf di antara para ulama, jatuh atau tidak. Ya, ada sebagian orang ya jahil, la ya'rifu annahu jahil. Ada orang bodoh dan dia tidak tahu kalau dia bodoh. Ini kan bodoh kuadrat pangkat 9. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang bisa disampaikan. Alhamdulillah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.